Polisi tidur. Selesai makan malam, Pak Ijo duduk di ruang tamu bersama anaknya si Ujo. "Kamu kenapa nggak belajar?" tanya Pak Ijo kepada anaknya. "Apa Pak? Ngantuk," jawab Ujo. "Alasan saja kamu. Memang capek ngerjain apa?" tanya Pak Ijo. "Tadi di sekolah Ujo ikut latihan baris berbaris Pak," jawab Ujo menerangkan. "Baris berbaris? Memangnya kamu bisa?" Pak Ijo bertanya lagi. Sambil menguap, Ujo menjawab, "Bisa dong Pak, Ujo kan pengen jadi polisi." Mendengar jawaban itu, Pak Ijo pun tersenyum. Dan dia pun berkata, "Ya sudah, sana kalau kamu capek tidur saja." Keesokan harinya, Ujo terlambat bangun. "Ayo cepat bangun, nanti terlambat sekolah," kata Pak Ijo membangunkan Ujo. "Masih ngantuk Pak," jawab Ujo sambil menggeliat. "Katanya mau jadi polisi, jam segini kok masih tidur. Polisi apa malas bangun pagi?" kata Pak Ijo mengomel. Sambil bangun, Ujo menjawab, "Ya polisi tidur Pak." Polisi tidur. Sore hari menjelang maghrib, kampung tempat tinggal Pak Ijo dihebohkan oleh peristiwa tertangkapnya seorang pencuri motor. Usut punya usut, peristiwa ini berawal dari seorang pemuda yang tak dikenal berjalan mengendap-endap memasuki area rumah warga. Melihat keadaan aman, pemuda tersebut langsung mengambil motor yang diparkir di depan rumah warga. Namun sial, begitu motor dibunyikan dan dia berniat hendak kabur, tiba-tiba pemilik motor itu keluar rumah, langsung mengejar dia sambil meneriaki maling. Pencuri itu pun lari dengan membawa motor hasil curiannya. Karena panik, dia tidak melihat bahwa di tikungan jalan ada sebuah polisi tidur. Alhasil, saking paniknya, saat melewati polisi tidur itu, motor yang dikendarainya oleng dan dia pun terjatuh, sehingga dia tertangkap oleh warga. "Untung ada polisi tidur itu. Coba kalau nggak ada, mungkin motornya sudah dibawa kabur oleh pencuri itu," kata Pak Ijo kepada Pak Imin ketika mereka sedang ngobrol di rumah Pak RT sehari setelah kejadian itu. "Iya sih, tapi polisi tidur itu sudah memakan banyak korban. 1 minggu ini saja sudah 5 orang yang jatuh di situ," jawab Pak Imin. "Bagaimana kalau besok kita bongkar saja, biar tidak memakan korban warga lainnya," kata Pak RT memberi ide. Dan keesokan harinya, mereka bertiga benar-benar membongkar polisi tidur itu. Saat itu datang seorang wartawan yang ingin meliput kejadian penangkapan pencurian motor kemarin sore. Dengan lagak seperti Pak Lurah, Pak Ijo pun menerangkan kejadian kemarin sore itu detail dari awal sampai akhir. "Ya, semua berkat jasa dari polisi tidur ini," kata Pak Ijo mengakhiri ceritanya. "Kalau memang polisi tidur ini berjasa, kenapa sekarang dibongkar Pak?" tanya wartawan itu kemudian. Karena tidak siap dengan pertanyaan seperti itu, Pak Ijo pun menjawab sekenanya. "Begini, karena sudah dianggap berjasa, maka polisi tidur ini terpaksa kami bongkar. Rencananya dia mau dipindah ke luar kota. Di sana dia mau dinaikkan jabatannya menjadi Kapoldur, kepala polisi tidur." Polisi tidur. Malam itu, Pak Ijo dikejutkan oleh suara petasan yang bunyinya keras sekali. Dia pun keluar rumah mencari sumber suara petasan tersebut. Dan benar saja, di depan pos kamling ada sekelompok remaja yang sedang menyalakan petasan sambil duduk-duduk di atas polisi tidur. Pak Ijo pun menghampiri mereka dan berkata, "Ayo, bubar-bubar, jangan main petasan di sini. Mengganggu orang yang sedang istirahat." "Sebentar lagi Pak, masih tinggal 2 lagi petasannya," jawab anak-anak itu sambil cengar-cengir. "Sebaiknya kalian pergi sekarang. Jangan dibunyikan petasan itu di sini. Mumpung Pak polisinya masih tidur," kata Pak Ijo mencoba menasehati. Dan anak-anak itu pun tertawa terbahak-bahak. "Biarin saja polisinya bangun. Biar kami ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Memangnya kami takut?"
Jawab anak yang paling besar sambil menepuk-nepuk polisi tidur yang didudukinya. Kalian gak takut kalau Pak polisinya bangun? Berkata Pak Ejo mencoba mengingatkan. Anak-anak itu malah tertawa terbahak-bahak. Dan saat itu, pintu rumah di sebelah pos kampling terbuka. Terdengar suara bentakan. Ayo, siapa yang mau ikut ke kantor polisi? Ikut saya. Mumpung lagi dinas malam ini. Spontan anak-anak itu menengok ke arah suara tadi. Dan tanpa dikomando, mereka langsung kabur pontang-panting. Begitu melihat orang yang membentak dan keluar dari rumah itu adalah seorang perwira polisi dengan seragam lengkap. Pak Ijo pun tertawa dan berteriak kepada anak-anak itu. Baru tahu kalau di sini ada polisi tidur bisa bangun.